wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adestia Ramadhani dari kelas 10C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi geografi yaitu litosfer. Selamat menyaksikan. Apa sih itu litosfer? Litosfer adalah lapisan terluar bumi yang kaku dan padat, terdiri dari kerak bumi dan bagian atas mantel. Dengan ketebalan rata-rata itu dari 100 hingga 1200 km. Jenis-jenis batuan, yang pertama itu ada batuan beku, yang kedua ada batuan sedimen, yang ketiga ada batuan metamorf. Batuan beku berasal dari magma yang membeku. Batuan beku juga memiliki ciri-ciri yaitu keras, kompak, dan homogen, serta tidak dapat stratifikasi lapisan. Batuan sedimen adalah jenis batuan yang terbentuk melalui pengendapan atau litifikasi material hasil rombakan batuan sebelumnya dan juga sisa organik. Batuan metamorf adalah batuan yang telah mengalami perubahan karena dipengaruhi oleh tekanan atau temperatur yang sangat tinggi. Batuan metamorf juga memiliki warna yang bermacam-macam seperti putih susu, merah, dan juga abu-abu. Teksturnya pun terdiri dari kristalobelastik atau relik. Selanjutnya ada lapisan bumi. Yang pertama itu ada kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar tipis dan padat dari bumi, terdiri dari kerak samudra dan juga kerak benua. Yang kedua ada mantel bumi, terbentuk berupa batuan yang mengandung magnesium dan juga silikon. Ketiga ada inti bumi, terdiri dari inti dalam bumi dan juga terdiri dari inti luar bumi. Litosfer, di sini tuh ada dua kekuatan yang membentuk litosfer. Yang pertama itu ada tenaga endogen dan juga tenaga eksogen. Tenaga endogen itu terdiri dari tektonisme, vulkanisme, dan juga seisme. Yang kedua itu ada eksogen, terdiri dari pelapukan, erosi, dan juga sedimen. Apa sih itu tenaga endogen? Tenaga endogen adalah kekuatan besar yang berasal dari dalam bumi, didorong oleh panas bumi, aktivitas magma, dan pergerakan lempeng tektonik yang bersifat membentuk rift permukaan bumi. Selanjutnya ada tektonisme. Tektonisme juga memiliki dua jenis utama proses tektonisme yang mengubah bentuk kulit bumi. Yang pertama itu ada gerak epirogenetik, yang kedua itu ada gerak orogenetik. Gerak epirogenetik juga terbagi menjadi dua, yaitu ada epirogenetik positif dan juga negatif. Gerak orogenetik juga terbagi menjadi dua, yaitu ada lipatan dan juga patahan. Tektonisme adalah tenaga endogen berupa pergerakan vertikal maupun horizontal pada kerak bumi yang disebabkan oleh arus konveksi magma. Selanjutnya ada gerak epirogenetik. Gerak epirogenetik adalah pergerakan vertikal kulit bumi naik turun yang berlangsung sangat lambat, memakan waktu lama, dan mencakup wilayah yang luas. Gerak epirogenetik. Gerak epirogenetik positif itu gerak turunnya daratan hingga tampak permukaan air laut itu naik. Yang negatif itu gerak naiknya daratan sehingga tampak permukaan. Gerak orogenetik. Gerak orogenetik adalah proses pembentukan pegunungan akibat pergerakan lempeng tektonik yang berlangsung cepat, mencakup wilayah sempit, dan menyebabkan dislokasi pada kulit bumi. Gerak orogenetik bagian lipatan. Lipatan adalah lapisan bumi bergerak ke sisi samping daripada vertikal sehingga menyebabkan lapisan. Jenis-jenis lipatan. Yang pertama itu ada lipatan tegak. Lipatan tegak merupakan posisi bidang sumbu lipatan ini tegak lurus terhadap bidang lipatan. Yang kedua itu ada lipatan rebah, bentuk landai seperti suatu benda yang merebah. Yang ketiga ada lipatan miring. Lipatan yang salah satu sisinya itu miring ke salah satu. Yang ketiga itu ada lipatan menggantung. Lipatan ini mempunyai puncak yang menggantung. Sekarang kita lanjut ke gerak orogenetik patahan. Patahan gerak orogenetik adalah proses retakan batuan kulit bumi yang terjadi akibat tekanan vertikal atau horizontal yang sangat kuat dan cepat dalam cakupan wilayah sempit, yang seringkali membentuk pegunungan, lembah, atau danau.
Adapun jenis-jenis patahan, yang pertama itu patahan normal. Patahan yang salah satu blok mengalami pergerakan ke bawah dari keadaan aslinya. Yang kedua itu patahan mendatar, memiliki arah patahan relatif mendatar ke kiri atau ke kanan. Yang ketiga ada patahan naik, salah satu bagian blok relatif bergerak naik terhadap blok lainnya. Selanjutnya ke vulkanisme. Vulkanisme adalah suatu gejala atau fenomena akibat adanya aktivitas magma di dalam litosfer ke luar permukaan. Vulkanisme tidak hanya terkait dengan pembentukan gunung api, tetapi juga mempengaruhi gejala geosfer. Bentuk gunung. Yang pertama, gunung kerucut. Terbentuk karena materi letusan gunung berapi merupakan campuran antara hasil erupsi efusif dan juga erupsi eksfusif. Yang kedua itu ada gunung api maar. Terbentuk karena adanya letusan eksfusif dan dapur magma yang relatif kecil atau dangkal. Yang ketiga ada gunung api perisai, terbentuk karena magma yang keluar dari dapur magma bersifat cair. Tidak ada gunung bentuk perisai di Indonesia. Magma terbentuk juga menjadi dua, yaitu intrusi. Yang pertama itu adalah lava, magma yang keluar dan mengalir di permukaan bumi. Yang kedua itu ada lahar, lava yang mengalir dan tercampur dengan material lain di permukaan bumi. Yang ketiga ada eflata, material padat yang berasal dari letusan gunung api seperti bom, lapis, dan juga tuff. Yang keempat itu ada eksvalasi, material gua yang berasal dari letusan gunung api seperti mauvet, fumarole, dan lain-lain. Selain intrusi, yang kedua itu ada ekstrusi. Ekstrusi magma adalah proses keluarnya magma dari dalam perut bumi menuju ke permukaan bumi yang biasanya terjadi saat letusan gunung api. Tipe-tipe letusan yang pertama itu ada letusan eksfusif. Letusan eksfusif merupakan erupsi berupa ledakan yang mengeluarkan benda-benda padat seperti bom dan lain-lain. Erupsi ini terjadi karena dapur magma itu dalam dan gasnya itu bersifat asam. Yang kedua itu ada letusan efusif. Erupsi berupa lelehan lava yang keluar melalui rekahan-rekahan. Dampak vulkanisme yang pertama ada dampak positif. Abu vulkanik menyebabkan tanah di sekitarnya menjadi subur. Terus juga ada dampak negatif. Daerah pegunungan yang tebal sulit untuk dimanfaatkan. Jenis-jenis gempa yang pertama itu ada gempa tektonik disebabkan dengan adanya kegiatan tektonik lempeng. Yang kedua ada vulkanik. Gempa disebabkan oleh aktivitas gunung api. Yang ketiga ada gempa runtuhan. Gempa terjadi diakibatkan runtuhan batuan. Yang keempat itu ada gempa tumbukan terjadi akibat meteor yang menabrak bumi. Apa itu seisme? Seisme merupakan gerakan pada permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan dari dalam. Umumnya berasosiasikan dengan gerakan lempeng, diukur dengan satu skala Richter. Ada juga istilah penting seisme. Yang pertama itu hipocentrum, pusat gempa di dalam bumi. Yang kedua itu ada epicentrum, titik di permukaan bumi di atas hipocentrum. Yang ketiga itu ada seismograf, alat pencatat gempa. Kita ada mitigasi bencana gempa bumi. Yang pertama itu ada berlindung di bawah meja atau amankan diri dari di bawah segitiga kehidupan. Selanjutnya ada tenaga eksogen. Tenaga eksogen juga mempunyai 3 jenis utama proses eksogen. Yang pertama itu ada pelepukan, erosi, dan sedimentasi. Pengertian tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah kekuatan perombak permukaan bumi yang berasal dari luar atmosfer, hidrosfer, dan litosfer seperti air, angin, es, dan aktivitas makhluk hidup. Sekian penjelasan materi litosfer dari saya. Mohon maaf jika ada pengucapan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.